Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Seleksi kompetensi dasar baik untuk seleksi P3K maupun CPNS itu terdiri dari tes karakteristik pribadi, tes intelijensia umum, dan tes wawasan kebangsaan. Dari banyak aspek, maka di video kali ini kita akan khusus membahas bagian dari tes karakteristik pribadi yang kita nanti sebut jadi TKP 04, yang berarti adalah lanjutan dari video-video sebelumnya, yang di dalamnya terdiri dari aspek orientasi pada pelayanan, aspek menghargai orang lain, dan aspek ketegasan. Tentu saja Anda harus melengkapi pengalaman belajar Anda dengan mengklik link-link materi lainnya pada keterangan di deskripsi video ini agar semua ilmu yang terkait dengan semua aspek yang nanti akan diujikan dapat Anda pahami. Semoga video ini membantu pengalaman belajar Anda semuanya, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang kira-kira membutuhkan informasi tersebut. Aparatur sipil negara dalam hal ini adalah P3K ataupun PNS sudah tentu harus siap dengan pekerjaan yang bersifat pelayanan. Hal itu merupakan suatu bentuk pengabdian bagi negara karena melayani masyarakat. Aspek orientasi pada pelayanan diujikan di tes TKP baik CPNS maupun P3K bertujuan untuk mengukur kesiapan dan kesigapan pada tugas pelayanan yang diberikan. Seseorang yang berorientasi pada pelayanan akan terindikasi dari selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak. Tipsnya yaitu kita harus biasakan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, melatih diri untuk disiplin, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan skala prioritas, mempergunakan waktu secara optimal terutama saat jam kerja, manfaatkan waktu luang dengan hal-hal positif dan produktif. Contoh soal terkait dengan orientasi pada pelayanan. Saat bertugas di bagian pelayanan, saya ditempatkan di loket pengaduan konsumen yang terletak di lantai 1. Suatu hari datang konsumen yang merupakan difabel, meminta tolong untuk dibantu dalam proses kepengurusan administrasi. Tempat letak loket kepengurusan tersebut berada di lantai 2. Sikap saya adalah A. Mengarahkan konsumen ke loket lainnya dengan melihat bahwa penjaga loket yang merupakan rekan saya waktunya lebih luang. B. Mengarahkan konsumen ke satpam karena satpam lebih mudah dimintai bantuan. C. Mengarahkan konsumen ke loket yang seharusnya, yaitu loket administrasi yang berada di lantai 2. Semua itu sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan. D. Memberi saran ke konsumen bahwa sebaiknya dia membawa rekan atau saudara yang bisa membantu keperluannya karena perlu diingat bahwa dia difabel. E. Mencari rekan pengganti untuk loket yang saya jaga, kemudian membantu konsumen untuk kepengurusan administrasi menuju lantai 2. Pembahasan penyelesaian mengenai soal tersebut adalah untuk jawaban A, mengarahkan konsumen ke loket lainnya dengan melihat bahwa penjaga loket yang merupakan rekan saya waktunya lebih longgar, itu skornya adalah 4. Mengarahkan ke pegawai lain yang lebih fleksibel boleh-boleh saja, namun apabila Anda mampu menyelesaikan sendiri tentunya lebih baik. B. Mengarahkan konsumen ke satpam karena satpam lebih mudah dimintai bantuan, ini skornya 3. Karena mengarahkan ke pegawai lain yang lebih fleksibel, tetap harus memperhatikan bahwa pegawai tersebut tidak menjadi terganggu tugas utamanya. C. Mengarahkan konsumen ke loket yang seharusnya, yaitu loket administrasi yang berada di lantai 2. Semuanya itu sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan, skornya 2. Karena mengarahkan sesuai aturan memang baik, namun tidak ada salahnya jika mengusahakan pelayanan yang terbaik dengan memberikan kemudahan akses bagi konsumen. D.
D. Memberi saran ke konsumen bahwa sebaiknya dia membawa rekan atau saudara yang bisa membantu keperluannya, karena perlu diingat bahwa dia difabel. Skornya 1 karena tindakan ini adalah tindakan yang kurang tepat dan berpotensi menyinggung perasaan orang lain dan menunjukkan sikap yang tidak berorientasi pada pelayanan. E. Mencari rekan pengganti untuk loket yang saya jaga, kemudian membantu konsumen untuk kepengurusan administrasi menuju lantai 2. Ini tindakan yang paling tepat karena berorientasi pada pelayanan dengan tidak membedakan golongan konsumen. Soal yang kedua untuk orientasi pada pelayanan, dalam suatu pelatihan kepegawaian yang saya ikuti ada gerakan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam yang harus diterapkan di seluruh bagian instansi. Saat ini saya ditempatkan di bagian front office yang merupakan bagian terdepan di instansi tempat saya bekerja. Sikap saya setelah pelatihan kepegawaian tersebut adalah A. Melakukan seperti yang saya lakukan setiap hari karena khawatir gerakan 3S akan tampak seperti suatu hal yang aneh bagi orang lain. B. Saya akan mulai gerakan 3S hanya jika saya sudah siap. C. Cukup dengan memasang poster yang bertulisan gerakan 3S dan artinya itu sudah membuat semua orang memahami bahwa saya sudah melakukan anjuran pelatihan tersebut. D. Menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan. E. Menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan hanya pada saat awal bekerja saja, biar seragam dengan bagian lainnya. Pembahasan untuk soal ini adalah untuk jawaban A, melakukan seperti yang saya lakukan setiap hari karena khawatir gerakan 3S akan tampak seperti suatu hal yang aneh. Itu skornya adalah paling rendah karena untuk kebiasaan yang baru perlu keberanian, percaya diri, dan cepat beradaptasi untuk menerapkan 3S. B. Saya akan mulai gerakan 3S hanya jika saya sudah siap. Skornya 2. Perlu kesiapan diri dalam waktu yang cepat untuk menerapkan 3S segera mungkin. C. Cukup dengan memasang poster yang bertuliskan gerakan 3S dan artinya. Itu sudah membuat semua orang memahami bahwa saya sudah melakukan anjuran pelatihan tersebut. Skornya 3. Gerakan 3S akan lebih baik jika diterapkan, bukan hanya sekedar slogan. D. Menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan, skornya 5. Tindakan yang paling tepat ya, karena gerakan 3S diterapkan untuk mengoptimalkan pelayanan. Sedangkan yang E. Menerapkan gerakan 3S seperti yang diajarkan di pelatihan hanya pada saat awal bekerja. Ini tentu kurang ya. Nah, demikian. Kemudian untuk aspek menghargai orang lain pada tes TKP baik CPNS maupun P3K yang tujuannya untuk mengukur tingkat kedewasaan Anda dalam menghargai orang lain. Indikasinya adalah menerapkan beberapa penghargaan, yaitu menghargai baik itu berupa pendapat, eksistensi maupun kapasitas sebagai entitas yang ada di luar diri Anda. Nah, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang hidup di dunia dan butuh pertolongan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia diciptakan untuk saling menolong. Meskipun manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, setiap orang pasti mempunyai kelemahan dan kekurangan. Tujuan saling menolong untuk menciptakan keharmonisan satu sama lain. Tipsnya adalah pahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hargai orang lain dengan tulus tanpa pamrih. Tidak ada manusia yang sempurna, jadi sadarilah bahwa Anda memiliki banyak kekurangan. Terhadap kekurangan orang lain, janganlah selalu dicari kesalahannya. Pikirkanlah bahwa orang tersebut juga punya kelebihan. Menghargai dan menghormati orang lain bukanlah hal yang merendahkan diri sendiri, melainkan justru membuat Anda menjadi orang yang terhormat. Berikan penghargaan atau pujian secara proporsional kepada orang lain yang berprestasi. Contoh ya, untuk soal ini adalah pada saat saya ditugaskan sebagai pemimpin rapat dalam suatu kegiatan,
Terjadi perbedaan pendapat antara saya dan rekan kerja saya selaku anggota rapat. Sikap saya adalah A. Mempertimbangkan pendapat tersebut bisa sebagai alternatif cara. B. Mempertahankan pendapat saya. Perlu diingat ke rekan kerja bahwa sayalah pimpinan rapatnya. C. Wajar karena perbedaan pendapat bukan masalah besar. D. Mengingatkan rekan tersebut bahwa anggota semestinya lebih patuh. E. Menanyakan alasannya kenapa berani berbeda pendapat dengan saya. Jawaban untuk yang tepat untuk pertanyaan tadi adalah A. Mempertimbangkan pendapat tersebut bisa sebagai alternatif. Ini skornya 5. Tindakan ini dianggap tindakan yang paling tepat sebagai pimpinan rapat, yaitu menghargai pendapat orang lain. B. Mempertahankan pendapat saya. Nah, tentu ini skornya 1. Karena apabila pendapat yang dikemukakan adalah pendapat yang bagus, tepat, efektif, dan efisien dengan alasan yang mendasar, maka perlu dipertahankan, namun tidak perlu sampai memanfaatkan posisi selaku pimpinan rapat. C. Wajar karena perbedaan pendapat bukan masalah besar, ini skornya 4. Perbedaan pendapat perlu disikapi dengan wajar. D. Mengingatkan ke rekan tersebut bahwa anggota semestinya lebih patuh, itu skornya 2. Mengingatkan anggota adalah hal yang wajar dalam hal jika ada sesuatu yang dilanggar, bukan dalam hal berbeda pendapat. Jadi ini jelas keliru ya. Kemudian menanyakan alasannya kenapa berani berbeda pendapat, ini skornya 3. Perlu dipahami bahwa menanyakan alasan mengapa berbeda pendapat sangat diperlukan dalam hal menggali informasi yang bisa saja Anda lewatkan. Namun hal ini semestinya disampaikan dengan cara baik-baik ya. 2. Dalam kegiatan kantor yang sedang saya koordinir, ternyata ada rekan kerja yang saya tunjuk telah melakukan tugas yang saya berikan kepadanya dengan sangat baik. Sikap saya adalah A. Puas, namun tidak perlu memuji karena hal itu akan membuatnya sombong. B. Tak akan memuji, nanti jika dipuji akan membuat saya tampak lebih rendah. C. Memuji secara proporsional. D. Mengumumkan ke semua orang bahwa dialah yang terbaik yang pernah ada. E. Biasa saja dan berpura-pura tidak tahu akan keberhasilan melakukan tugas. Nah, jawaban pembahasan untuk pertanyaan ini adalah untuk jawaban A. Puas namun tidak perlu memuji, skornya 3, karena perlu dipahami bahwa pujian adalah bentuk dari menghargai orang lain dan disampaikan dengan cara proporsional. B. Tak akan memuji, nanti jika dipuji membuat saya tampak lebih rendah, ini skornya 2. Kita harus pahami bahwa memuji atau menghargai orang lain tidak akan menjadikan Anda lebih rendah dibandingkan orang lain. C. Memuji secara proporsional, ini skor yang tertinggi karena ini menunjukkan tindakan menghargai orang lain. D. Mengumumkan ke semua orang bahwa dialah yang terbaik yang pernah ada, ini menunjukkan tindakan menghargai namun caranya terlalu berlebihan. E. Biasa saja dan berpura-pura tidak tahu, ini adalah skor yang terendah karena menunjukkan tindakan ini tidak menghargai orang lain. Kemudian yang ketiga adalah aspek ketegasan. Aspek ketegasan bertujuan untuk mengukur seberapa kuatkah pendirian Anda dalam membuat keputusan-keputusan yang sangat sulit dan dilematis. Karakter ketegasan ini sangat penting dimiliki oleh semua pegawai, terutama untuk menduduki posisi pengambilan keputusan. Indikasi bahwa seseorang memiliki ketegasan adalah tidak ragu dalam membuat keputusan, berani mengambil keputusan yang benar meskipun hal itu menimbulkan efek-efek tertentu bagi orang di sekitarnya. Orang yang tidak memiliki ketegasan cenderung ragu-ragu dalam mengambil keputusan karena biasanya takut akan sesuatu bisa berupa tekanan atau karena jabatan seseorang lebih tinggi. Tipsnya dalam hal aspek ketegasan adalah pahamilah bahwa aturan ditegakkan demi ketertiban dan keteraturan. Dalam penegakan aturan dibutuhkan adanya ketegasan dan kedisiplinan. Bedakan dengan jelas antara ketegasan dan galak ya. Ini berbeda. Ketegasan membuat orang lain akan hormat dan segan kepada Anda. Ketidaktegasan membuat orang lain akan menyepelekan Anda. Contoh soal yang terkait dengan ketegasan adalah saya ditugaskan untuk memimpin tim dengan waktu kerja yang sangat terbatas.
Saat saya mensosialisasikan mengenai hal ini ke anggota tim kerja yang terbentuk, mereka menunjukkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diberikan. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri asalkan tugas selesai. B. Memberi ancaman yang efektif seperti akan dikeluarkan dari tim bagi anggota tim yang tidak serius kerjanya. C. Mudah sekali, tinggal melaporkan ke atasan saya agar orang tersebut diberi sanksi yang pantas. D. Membagi tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi selalu anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan akan memberi teguran, menasihati agar tim segera sadar dan penyelesaian tugas yang diberikan. Penyelesaiannya adalah untuk jawaban A, bekerja sendiri asalkan tugas selesai, ini skornya paling rendah karena tindakan bekerja sendiri adalah akibat dari sifat pemimpin yang kurang tegas. B. Memberi ancaman yang efektif seperti akan dikeluarkan dari tim, ini skornya 2 karena perlu ada pemahaman bahwa ketegasan dan tindakan mengancam adalah hal yang berbeda. C. Mudah sekali, tinggal melaporkan ke atasan saya agar orang tersebut diberi sanksi, ini skornya 3. Perlu dipahami bahwa permasalahan yang ada di tim sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu di tingkat tim. Apabila penyelesaiannya di tingkat tim tidak menjumpai perubahan yang berarti, barulah dilanjutkan ke tingkat berikutnya. D. Membagi tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi selalu anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan akan memberi teguran. Nah, ini skor yang paling tinggi. Inilah tindakan ketegasan yang paling tepat. Yang E, ini menasihati agar anggota tim segera sadar akan penyelesaian tugas yang diberikan, ini skornya 4. Alasannya adalah tindakan ketegasan berupa menasihati dirasa kurang cukup, masih perlu ada pendampingan agar tugas terlaksana dengan benar. Soal yang berikutnya, suatu hari atasan di kantor meminta bantuan saya untuk melakukan hal yang cenderung melanggar aturan. Maka tindakan saya A. Menolak keras, saya tidak mau dianggap bodoh. B. Membantunya namun itu untuk pertama dan terakhir kali. C. Karena dia atasan saya harus membantunya demi kelangsungan karir. D. Jika risikonya masih bisa saya tanggung, saya mau membantunya karena pertimbangan karir. E. Menolak dan menjelaskan alasannya. Penjelasan mengenai soal tersebut adalah untuk A. Menolak keras, saya tidak mau dianggap bodoh, ini adalah skor 4. Penolakan perlu disampaikan namun harus dengan cara yang baik-baik. B. Membantunya namun itu untuk pertama dan terakhir, ini skornya 3 karena ini menunjukkan sikap yang tidak memiliki ketegasan. C. Karena di atasan saya harus membantu demi kelangsungan karir, ini skor yang paling rendah karena ini menunjukkan sikap tidak memiliki ketegasan. Alasan karena memberi perintah adalah atasan itu tidak dibenarkan. D. Jika risikonya masih bisa saya tanggung, saya mau membantunya. Ini skornya 2 karena ini menunjukkan sikap tidak memiliki ketegasan. Alasan karir tidak dapat dibenarkan. E. Menolak dan menjelaskan alasannya. Ini adalah skor yang paling tinggi atau jawaban yang paling tepat. Menunjukkan sikap ketegasan dan memiliki prinsip.